Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Thohirin Wijaiswara dari Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai formulasi, alokasi, dan penyaluran dana desa tahun 2020. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tahu dana desa sudah disalurkan termasuk juga tahun 2020. Salah satu yang membedakan adalah dana desa di tahun 2020 adalah dana desa di mana kita mengalami musibah COVID-19. Oleh karena itu, dana desa di tahun 2020 diprioritaskan untuk BLT desa dalam rangka penanganan dampak ekonomi yang terdampak atas COVID-19. Ada beberapa kebijakan dana desa tahun 2020. Penyempurnaan kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mempermudah penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD, rekening kas desa. Bapak Ibu sekalian, kebijakan dana desa tahun 2020 merespon COVID-19. Pemerintah memberikan BLT desa dan ini digunakan dengan mengambil alokasi dana desa yang disalurkan dari APBN kepada APBDes melalui penyaluran dari RKUN kepada RKD besarannya 600.000, kemudian penerimanya keluarga miskin. Kemudian Bapak sekalian, di tahun 2020 ada redesain penyaluran dana desa untuk kepentingan BLT desa. Penjelasan lebih lanjut mengenai formulasi, alokasi, dan penyaluran dana desa tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017, dana desa dibagi dengan dua hal pendekatannya. Pertama melihat dari alokasi dasar dan alokasi formula. Pada tahun 2018 formulasinya dirubah, di mana selain alokasi dasar 77% dan alokasi formula 20%, masuk rumus baru yaitu alokasi afirmasi yang merupakan alokasi yang ditujukan untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan JPM tinggi sebesar 3%. Pada tahun anggaran 2019 alokasinya komposisinya berubah, di mana alokasi dasar 72%, alokasi formula 25%, dan alokasi afirmasi 3%. Pada tahun anggaran 2020 muncul rumus baru yaitu alokasi kinerja dengan besaran 1,5%. Alokasi ini tidak muncul pada formula di tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, sumber data dana desa tahun 2020 ini berasal dari berbagai instansi. Ada yang berasal dari Kemendagri ya, ini untuk kepentingan data-datanya bisa dilihat di tabel berikut ya. JP Desa, JPM Desa, UAS Desa, dan sebagainya. Ini sumber datanya, termasuk ada yang data dari Kemendes PDTT, kemudian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ini sumber data untuk kepentingan penghitungan formulasi dana desa. Bapak-Ibu sekalian, kebijakan pengalokasian dana desa tahun 2020 adalah sebagai berikut. Rata-rata per desa pada tahun tersebut adalah 949,78 juta ya. Dana desa ini dibagi menjadi 4 ya, ada alokasi dasar 69%. Anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional. Kemudian alokasi afirmasi 1,5%, pendekatan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Hal baru yang muncul di tahun 2020 adalah alokasi kinerja dengan besaran 1,5%. Desa dengan kinerja baik 7.495 desa yang merupakan 10% dari jumlah desa. Dan berikutnya adalah alokasi formula dengan besaran 28%. Bapak Ibu sekalian, hasil formulasi dana desa tahun 2020 dampaknya adalah sebagai berikut. Rasio ketimpangan 0,476 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Rata-rata dana desa meningkat
Kemudian rata-rata dana desa di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan JPM tinggi 1,375 miliar. Ini tentu lebih besar dari tahun anggaran sebelumnya. Dana desa di desa dengan JPM tinggi 27,3 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nilai minimal dana desa per kabupaten atau kota sebesar 21,84 miliar. Ini di tahun anggaran sebelumnya lebih kecil. Kemudian Bapak sekalian, di kebijakan penyaluran dana desa tahun 2020 ini ada PMK 40 tahun 2020 dan ada PMK 50 tahun 2020. Ini adalah bentuk respon terkait dengan proses penyaluran dana desa, di mana untuk penyaluran dana desa sebagai dampak COVID-19 proses penyaluran dana desa dipermudah. Kemudian kita lihat sekalian bagaimana penyaluran dana desa menurut PMK 50 dan juga PMK 101 ini tahun 2020. Ada dua klasifikasi besar. Pertama untuk reguler, itu pembagiannya adalah tahap 1 40%, tahap 2 40%, tahap 3 20%. Sedangkan untuk desa mandiri hanya dua tahap, tahap 1 60% dan tahap 2 40%. Bapak sekalian, hal yang istimewa dari penyaluran ini adalah pada tahap 2 tidak ada dokumen persyaratan. Pemda hanya melakukan tagging atas desa yang layak salur. Tujuannya adalah mempermudah agar dana desa cepat sampai dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa, agar dana desa bisa sempat sampai ke para penerima BLT desa. Bapak Ibu sekalian, perubahan kebijakan dana desa untuk BLT desa, pertama total anggaran naik dari 21 menjadi 31 triliun, jangka waktu juga naik dari 3 bulan ke 6 bulan. Bapak sekalian, ada 3 PMK penting terkait dengan pengaturan dana desa di tahun 2020, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 40, nomor 50, nomor 101, semuanya tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan ini dibuat dalam rangka respon untuk mempermudah pengaturan pemberian BLT desa yang bersumber dari dana desa. Batas maksimalnya adalah 35%. Ini dalam rangka respon ya. Kemudian bagaimana besaran manfaatnya? Pertama 3 bulan pertama adalah 600.000 dan berikutnya 3 bulan berikutnya adalah 300.000. Dari paparan tadi Bapak sekalian, kita bisa lihat pertama terkait dengan formulasi untuk dana desa tahun 2020 ada rumus baru, yaitu alokasi kinerja besarnya 1,5% diberikan kepada 10% dari jumlah desa. Ini tidak ada di formulasi dana desa tahun 2019. Kemudian proses penyaluran terjadi relaksasi, artinya Pemda cukup tagging desa mana untuk tahap 2 ya, tagging desa mana yang mendapatkan dana desa supaya cepat, dan 1 bulan bisa 2 kali dengan rentang waktu 2 minggu. Ini adalah respon pemerintah untuk mempercepat dana desa cair dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa agar bisa sampai cepat ke para penerima BLT desa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat BDK Malang. Sampai jumpa lagi kesempatan berikutnya. Saya Thohirin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.